Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa bertemu meskipun melalui pembelajaran daring. Saya harapkan semoga kita bisa segera bertemu tatap muka dalam pembelajaran yang normal. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan agar kalian juga terhindar dari virus corona. Baik, di sini saya mengampu mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Untuk materi yang pertama, untuk pertemuan pertama, kita melakukan pembelajaran tentang evaluasi VLAN pada jaringan. Ya, yang diharapkan nanti ketika kalian sudah mengikuti pembelajaran daring, kalian bisa nanti menjelaskan konsep VLAN dan bisa menentukan bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN. Untuk sementara mungkin kalian bisa menggunakan Cisco Packet Tracer. Insya Allah ini juga sudah mungkin pernah kalian pelajari di mata pelajaran sebelumnya. Oke, sebelumnya kalian harus mengetahui VLAN itu apa. Kalau VLAN, mungkin kalau di jaringan yang mungkin kalian sudah pelajari, mungkin yang kalian ketahui ada PAN, Personal Area Network, ada LAN, ada WAN, ada MAN, ada PAN, dan lain sebagainya. VLAN itu adalah Virtual Local Area Network. Jadi VLAN ini adalah model jaringan yang dikonfigurasi secara virtual tanpa dibatasi oleh fisik. Jadi kalau kita membutuhkan, pada dasarnya kita membutuhkan fisik yang banyak, tetapi melalui VLAN ini kita bisa melakukan virtual tanpa adanya device-device tertentu. Jadi kita bisa seolah-olah itu benar adanya. Nah, di sini ada konsep VLAN, ya, VLAN. Jadi di atas itu ada router dan beberapa device. Saya menggunakan contohnya ada 5 komputer. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau mengirimkan suatu paket data, misal saya menggunakan yang di satu network, ya. Jadi yang di komputer 1 saya akan mengirimkan ke komputer 4. Nah, jadi pada dasarnya karena dia satu network, otomatis dia akan langsung mengirimkan paket data yang dituju. Jadi ketika dari IP 10.1.1.2 mengirimkan ke 10.1.1.5, maka dia akan mengirimkan sesuai permintaan. Jadi ini karena satu jaringan dia langsung terkirimkan. Oke, selanjutnya kalau semisalkan saya ingin menambahkan komputer atau device, namun di dalam portnya router itu kan terbatas. Nah, otomatis salah satu caranya kita bisa menggunakan hub. Ya, jadi hub ini akan membantu penambahan device. Jika ingin menambahkan device yang banyak, maka dia juga akan membutuhkan hub. Hub itu banyak portnya dan juga bisa ditambahkan dengan banyak hub. Nah, di hub ini dasarnya kalau misalkan mau mengirimkan paket data dalam satu jalur, dia akan mengirimkan ke semua device yang terhubung dengan hub tersebut. Jadi ketika saya mau mengirimkan ke satu, maka
pesan itu akan terkirimkan ke banyak device, ke semua device. Namun dalam hub, kalau misalkan dia tidak membutuhkan pesan itu, maka akan dihiraukan. Namun ketika sesuai dengan tujuan ke komputer tersebut, maka itu yang akan digunakan. Nah, jadi setelah dikirimkan ke satu, maka dikirimkan ke komputer 2. Komputer 2 pun juga tidak akan menerima karena dia tidak butuh. Kita kan mau mengirimkan ke 4, begitu juga ke 3 dan ke 5, dia tidak akan menghiraukan. Jadi yang membutuhkan adalah yang keempat. Jadi yang menerima paket datanya itu adalah device 4. Namun pada dasarnya kalau misalkan seperti ini, otomatis dia akan mengurangi banyak bandwidth, membutuhkan banyak bandwidth seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya biar dia tidak membutuhkan banyak bandwidth? Maka bisa menggunakan switch. Switch ini kalau biasanya kalian bicarakan, switch lebih pintar daripada hub. Kenapa seperti itu? Karena di switch ketika mengirimkan paket data, maka data itu akan mengirimkan ke device yang dituju. Jadi lebih sedikit menghemat bandwidth. Oke, maksud unmanaged network. Jadi dalam pengaturan switch ini, beberapa device itu tidak diperkenankan untuk berbeda network. Jadi unmanaged network hanya digunakan untuk satu network, dan sudah ditentukan bahwa network yang ada di simulasi ini itu ada 10.1.1.0. Ini kan satu network ya. Nah, kemudian VLAN. Nah, VLAN ini seolah-olah meskipun dia berbeda network atau berbeda jaringan, namun dia sebenarnya adalah satu jaringan. Dan itu sangat memudahkan. Kalau misalkan tadi kita menggunakan switch, kita harus memiliki VLAN yang berbeda, maka kita membutuhkan 2 switch yang berbeda pula untuk membedakan network. Namun kalau di VLAN itu, meskipun dia menggunakan satu switch, tapi itu bisa diatur untuk 2 network atau bahkan lebih. Ya, contohnya kalau semisalkan kita lihat di warna orange, itu kan VLAN 10. Jadi yang satu network dengan VLAN 10 adalah yang komputer atau device IP 10.1.1.2 dan komputer yang keempat 10.1.1.3. Kemudian ada VLAN 2 yang berwarna merah, itu ada IP 10.1.22 sama yang ke komputer 3 komputer enggak ada pasangannya. Kemudian ada VLAN yang selanjutnya, itu juga bisa digunakan 10.1.3.2 dan 10.1.3.3. Nah, di VLAN ini dia bisa memanage jaringan. Jadi dalam satu switch dia memiliki banyak network, dan itu diatur melalui konfigurasi virtual. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan VLAN, otomatis tidak perlu untuk menambahkan switch, tapi hanya mengatur ulang konfigurasinya seperti itu. Nah, contohnya kalau misalkan dari VLAN 1 saya akan mengirimkan ke komputer yang keempat, jadi dia langsung akan terkirimkan. Ya, ini untuk konfigurasi dasar VLAN. Misalkan di sini ada switch, saya menggunakan 4 komputer dengan VLAN 1 dan VLAN 2 menggunakan network 192.168.20.0/24. Kalau misalkan nanti kalian mau mencoba, mungkin nanti di waktu tatap muka atau di
praktek langsung, saya akan memberikan modulnya. Nah, kemudian saya juga akan membuat ke VLAN 2 juga. Itu juga nanti akan bebas. Memberikan nama ke VLAN TKJ 1 dan mungkin TKJ 2 nanti. Nah, kemudian bagaimana cara konfigurasinya? Di sini konfigurasinya yang pertama adalah mengatur IP address device sesuai dengan yang ada di rancangan. Setelah itu mengatur pada switch. Nah, di sini sudah ada script yang kalian bisa baca, mungkin nanti dibuat acuan juga untuk praktek. Jadi di sini ada langkah-langkahnya, dan kalau kalian melihat tanda pagar, mungkin di pemrograman itu adalah komentar. Jadi itu tidak akan terbaca oleh, jadi itu hanya keterangan aja. Misalkan switch switch ini adalah saya berada pada pengaturan switch. Kemudian N itu berarti dia menyalakan switchnya. Kemudian show VLAN untuk melihat hasil konfigurasi VLAN-nya. Kemudian karena kita akan mengatur ke konfigurasi, maka kita harus masuk ke pengaturan konfigurasi dengan cara conft. Kemudian VLAN untuk melihat berapa alokasi VLAN-nya, kemudian kita gunakan 9 ya tadi ya, 9 sama 10. Kalau 9 diberi nama TKJ 1, kemudian yang 10 itu TKJ 2. Setelah itu memisahkan segmen VLAN 9 dan VLAN 10. Harus masuk lagi ke interface Fast Ethernet sesuai dengan Fast Ethernet berapa yang akan dituju. Kemudian switch port mode akses untuk bisa masuk ke akses VLAN 9. Setelah itu untuk menambahkan VLAN 9 tinggal interface VA02, kemudian tinggal menambahkan saja dan melihat hasilnya. Nanti pasti ketika meskipun dia berbeda network, tapi mereka masih bisa antara PC 0 dengan PC yang ada di bawah itu masih bisa saling berhubungan. Ya, baik, mungkin sementara itu dulu. Memang kalau misal yang penting kalian tahu dasarnya saja. Nanti kalau misalkan sudah praktek, insya Allah kalian akan lebih paham. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya juga akan menunjukkan ini tutorial membuat jaringan satu router. Nanti boleh silakan di subscribe aja. Ini dari Kak Mohtar Putra. Pertama, kita masuk ke Cisco. Lalu kita pasang server 1 dan server 2. Kita pasang switch. Lalu kita pasang router. Jangan lupa pasang komputer. Setelah itu atur IP di tutorial server pertama. Jangan lupa isi gateway. Lalu kita atur IP komputer. Setelah semua tersambung, kita biarkan beberapa saat agar mereka merefresh.
setelah Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.